Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ismi Kaila Nadia. Wa ana Nasya Zakiyah. Nahnu talibah min fasli tasi' fi madrasati Thanawiyah Nurul I'tisam. Binisbah ikhtibaril madrasah al-akhirah limaddah ad-dirasah al-islamiyah wal lughatul arabiyyah. Sanuhdirukunna hadzal video bil mawdu' bai'ul mahrum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan biki. Tafaddali ijlisi 'alal kursi. Jalasa yajlisu ijlis. Baituki wasi'un wa nadhifun. Aindaki rufufun lil kutubi? Masya Allah. Syukran jazilan. Naam, indi rufufun lil kutubi. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Ma hamaluki ala an ta'tina li hadzal maqam? Ana amallu. Malla yamallu. أفكر في إقامة مشروع صغير في السوق. أي مشروع؟ مثلا نبيع دجاجا أو عصير فواكه. باع يبيع. رطن رائع. وبهذا نصبح مستعدين وها هو السعر. أهلا، ماذا تريدين؟ أراد يريد. أريد الدجاجة. كم سعر الكيلو؟ 20 ريالا. هاتي كيلو واحدا. لماذا أنت لا تشتري 3 كيلوات من الدجاج؟ لماذا تفعلين هذا؟ على راحتي، سأكسب أكثر. استغفر الله. Jual beli terpaksa. Jual beli disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Salah satu syaratnya adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Apabila ada salah satu pihak yang terpaksa, seperti yang tadi terjadi pada cerita, yaitu penjual memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya, ataupun sebaliknya, yaitu pembeli memaksa penjual untuk menurunkan harga, baik dengan ancaman atau gertakan bernada tinggi, maka hukum jual beli ini tidak sah dan perpindahan barang serta status uang adalah haram. Berdasarkan firman Allah, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Namun, hal ini berbeda apabila orang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembangunan jalan atau perluasan fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, stasiun, dan lain sebagainya. Maka, jual beli ini sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan? Al-jawu harun jiddan. Ana jaw'an. Hana waqtul ghada. Min fadlik, uridu kuratul lahmi wahidah. Satakulina fi hadzal makan aw fil bait? Sa'akul huna. Akala ya'kulu, memakan. Tayyib, kamil hisab. Al-hisabu 30 riyalan. Khudin nuqud. Akhadha yakhudhu, mengambil. Syukran jazilan. Afwan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mada bik? Kuratul lahmi allati amama al-mal'ab tahti ala lahmi al-fi'ran. Huh? Hal anti mutayaqinah? Unzuri ila al-akhbari. Nadhara yanzuru, melihat. La. Mengapa tidak boleh menjual daging tikus? Jawabannya, karena tikus adalah di antara hewan yang haram untuk dimakan. Karena ia diperintahkan untuk dibunuh dan disebut hewan fasik. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Khamsun fawasiku yuqtalna fil haramil fa'rah, wal aqrab, wal hudaya, wal ghurab, wal qulbul aqur." Ada 5 jenis hewan fasik atau berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak dan kalb akur atau anjing galak. Hadis riwayat Bukhari nomor 3314 dan Muslim nomor 1198. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, makna fasik dalam bahasa Arab adalah al-khuruj atau keluar. Seseorang disebut fasik apabila ia keluar dari perintah dan ketaatan pada Allah. Lantas, hewan ini disebut fasik karena keluarnya mereka hanya untuk mengganggu dan membuat kerusakan di jalan yang biasa dilalui hewan-hewan tunggangan. Sedangkan, syarat jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang halal. Apabila seseorang menjual barang haram, maka haram juga uang yang didapatnya. Apalagi penjual tidak memberitahukan secara jelas kepada pembeli mengenai kondisi barang yang sebenarnya. Dapat disebut juga adanya penipuan. Khudin nuqud. تفضلي. Jual beli hasoh. Terdapat 2 nama dalam jual beli melempar kerikil, yakni munabadzah dan hasoh. Perbedaan antara munabadzah dan hasoh adalah jika munabadzah penjual yang melempar, sedangkan hasoh adalah pembeli yang melempar. Nah, yang kita bahas kali ini adalah hasoh. Hasoh adalah jamak dari kata al-hasoh yang berarti kerikil. Makna jual beli dengan cara melempar kerikil, yaitu seorang penjual berkata kepada pembeli, "Lemparkan kerikil ini, di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang engkau beli." Jual beli ini hukumnya haram dan termasuk jual beli jahiliyah. Menurut para ulama, jual beli dengan cara ini tidak hanya berlaku untuk barang berupa tanah saja, melainkan semua barang yang bisa dilempar dengan kerikil, baik berupa jual beli kambing, pakaian, makanan, atau yang lainnya. Nah guys, zaman sekarang banyak orang yang tidak sadar bahwa ia telah melakukan jual beli hasoh. Mengapa? Pada ilustrasi sebelumnya, dicontohkan bahwa pembeli sudah membayar di awal, yang dimana jika si pembeli ini kalah, maka dia yang dirugikan. Dan jika menang, maka dia yang diuntungkan. Hal semacam ini termasuk goror, yakni ketidakjelasan. Apalagi adanya barang yang didapat berupa mystery box yang tidak diketahui isinya. Dalilnya, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah dan jual beli gharar. Na'at man'ut adalah sifat yang disifati. Na'at adalah sifat, sedangkan man'ut adalah yang disifati. Na'at man'ut memiliki beberapa syarat, yaitu pertama, na'at harus kata sifat, seperti bagus, baru, cantik, luas, pendek, bersih, dan lain-lain. Kedua, na'at harus mengikuti man'ut dalam hal muzakkar dan mu'anasnya, nakirah dan makrifahnya, mufrad atau jamaknya. Untuk contoh, Ufakir fi iqamati masyru'in saghirin fis suqi. dalam video sebelumnya terdapat kalimat masyru'in saghirin,
Di sini, yang bersifat sebagai naat adalah saghirin atau kecil karena merupakan kata sifat. Sedangkan yang bersifat sebagai man'ut adalah masyru'in karena ia adalah kata yang disifati oleh kata sifat. Adat atau angka juga termasuk naat man'ut. Adat terbagi menjadi dua, yaitu tidak berurut dan berurut. Untuk adat bilangan puluhan dapat ditulis sebagai berikut. Ashruna riyalan. Al-kitabu salatuna riyalan. Jamak dalam bahasa Arab berarti lebih dari dua atau banyak. Isim yang berjumlah lebih dari dua dikatakan jamak. Bentuk jamak terbagi menjadi dua. Yang pertama, jamak yang beraturan atau disebut jamak salim, mempunyai rumus baik muzakkar maupun muannasnya. Jamak muzakkar salim mempunyai rumus yaitu berakhiran waw dan nun. Contohnya, muslimun menjadi muslimuna. Sedangkan jamak muannas salim berakhiran alif dan ta. Contohnya, muhandisatun menjadi muhandisatun. Yang kedua, jamak tidak beraturan, yakni jamak taksir. Penggunaannya sangat meluas dalam bahasa Arab. Terdapat lebih dari 20 pola dari jamak taksir. Aindaki rufufun lil kutubi. Huruf jar diantaranya adalah min, ila, fi, ala, dan li. Apabila terdapat kata setelah huruf jar, maka huruf tersebut wajib berharokat kasroh karena huruf jar bersifat mengkasrohkan isim setelahnya. Kata setelahnya disebut isim majrur atau isim yang sudah dijarkan. Unduri ilal akhbari. Aindaki rufufun lil kutubi.